Sebenarnya makhluk halus yang nampakin diri ke kalian itu bukan melulu ngerjain kalian, nakutin kalian, apalagi mencelakakan kalian. Bisa jadi dia itu pengen ngasih pesan buat kalian. Seperti cerita kali ini, gue dapet cerita horor dari seseorang yang bernama Fa. Jadi dia tuh punya pengalaman pas magang di hotel. Kebetulan pada saat itu Fa itu diterima magang di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Nah kebetulan hotelnya itu emang kayak hotel-hotel model zaman dulu lah, vintage banget. Nah kebetulan Fa itu dapat bagian housekeeping, tapi bukan buat ngebersihin kamar hotel, melainkan dia tuh ngebersihin tempat peristirahatan para karyawannya di situ. Dan kebetulan banget ruangannya itu di ruangan bawah tanah. Jadi kalau misalkan mau ke ruangan itu, dia tuh harus ngelewatin lorong yang panjang, terus ngelewatin tangga, barulah sampai di tempat itu. Dan ruangan itu tuh selalu kosong, jadi rame-ramenya tuh paling kayak jam istirahat atau pergantian shift. Di tempat istirahatnya itu jadi satu paket sama kamar mandi, terus sama loker-loker karyawan. Sebenarnya kalau itu kerja di situ tuh lumayan kurang kerasan ya, dimana dia tuh selalu ngerasa dia tuh diperhatiin sama seseorang, padahal dia sendirian di sono. Tapi dia abaikan tuh perasaan-perasaan yang bikin ngeganggu pikiran dia. Udah sebulan kerja di situ, dia udah mulai ngerasa betah. Apalagi di tempat kerjanya itu emang wifi-nya kencang banget, dan dia tuh sering banget yang namanya pulang telat. Jadi dia tuh lama banget nongkrong di situ, harusnya pulang jam 6, dia malah pulang jam 8. Pas banget waktu itu hari pertama dia datang bulan. Biasa nih kan dia tuh lama-lama di situ emang niatnya buat ngedownload drakor. Nah, pas dia lagi nunggu ini downloadannya selesai, nih kok lampu mulai kedap-kedip nih. Terus dan lo tahu, jadi di arah toilet itu dia ngelihat kayak ada bayangan putih. Pas ketika lampunya kedap-kedip, ini bayangan putih kayak mulai cepet banget ngedeket ke dia. Dia tuh udah ngeh dari kejauhan juga, ini nih kuntilanak nih. Tiba-tiba nih kuntilanak langsung ngedeket ke mukanya. Kamu cepet pulang. Dan habis itu dia langsung lari ya dari situ. Dan besoknya dia nggak kerja dong, karena dia masih shock ya. Abis itu dia kerja nih kan, terus cerita sama temen yang udah lama kerja di situ. Terus kata temennya bilang, alah udah biasa kayak gitu, kita juga yang lama-lama juga udah sering kok ditampakin sama makhluk itu. Abis kejadian itu dia tuh kayak ngerasa bener-bener kayaknya gue nggak bisa dia bertahan di sini. Mungkin karena ada sebab lainnya, nggak cuman perihal diganggu sama makhluk halus. Abis itu dia pulang kampung. Pas di kampung dia ketemu sama saudaranya, dan kebetulan saudaranya itu emang punya kemampuan. Dan buat kalian dimanapun kalian berada, kalau kalian emang udah saatnya pulang, udah saatnya sholat, udah cepet segera dilakuin. Jangan sampai diingetin sama makhluk halus. Serem banget, gue sih gak mau. Punya pengalaman horor pas nginep di hotel nggak? Kebetulan juga gue lagi nginep di hotel juga nih, dan gak tau kenapa bawaannya kayak pengen cerita horor. Dan ini tuh tema hotelnya tuh bener-bener kayak jadul banget, serius kayak jadul banget. Sebenarnya kayak nyari yang murah sih. Oke, gue pengen bawain cerita horor. Ini ceritanya bersumber dari Kaskus ya. Jadi dulu tuh sebelum gue sering lihat cerita-cerita horor yang dari YouTube, itu sering banget gue ngebaca cerita-cerita horor di Kaskus. Nah, yang bikin treatnya itu namanya Vino. Vino tuh punya pengalaman horor pada saat nginep di hotel. Kebetulan pada saat itu dia lagi ada acara malam tahun baruan sama keluarganya, dan keluarga omnya yang dari luar kota pun ikut acara tersebut. Udah ngerayain malam tahun baru nih, akhirnya mereka jam 1 malam tuh pulang ke hotel. Karena waktu itu kan malam tahun baru ya, jadi kesan horornya tuh sebenarnya nggak ada ya, karena suasananya tuh rame banget. Hotelnya pun di tengah kota, jadi nggak ada kesan horor sama sekali. Dan kebetulan pada saat itu dia juga menempati hotel bintang 4. Masuklah mereka ke hotel rame-rame nih kan. Omnya itu emang bener-bener baik banget ya, jadi mereka tuh dipesenin 3 kamar sekaligus. Vino itu sekamar sama adeknya, dan kedua orang tuanya itu di kamar yang kedua. Malam pertama nih kan, Vino tuh setengah sadar gitu kan, bangun-bangun langsung lihat HP. Ternyata masih jam 3 pagi. Terus dia tuh kayak ngelihat samar-samar, lihat ada pocong ngawasin dari jendela. For information, jadi kamarnya itu di lantai 3 dan itu nggak ada balkonnya. Tapi anehnya Vino tuh bener-bener nggak ngerasain takut sama sekali.
karena mungkin dia kayak masih antara sadar dan gak sadar, jadi kayak masih terbawa ngantuk, jadi terasa takut pun hilang. Nah hari kedua sekitar maghrib nih kan, keluarlah Vino nyari makan di restoran. Keluarganya itu emang kebetulan gak lagi pengen makan ya, jadi Vino pergi sendiri. Pas sudah selesai nih makannya, terus dia balik lagi ke kamar hotel. Itu lewat lift nih kan ya, karena restonya itu ada di lobi hotel. Dia tuh ngelewatin lorong yang kebetulan di lorong itu ada 5 lampu dan 2 lampunya itu mati. Dia sebenarnya nggak mikir aneh-aneh sih ya. Masuk lift nih kan, neken logo yang buat nutup itu loh. Pas udah neken kan pintunya mau tutup, tiba-tiba kebuka lagi. Masih berpikir positif ya, terus dia tuh kayak mencoba mencet lagi, tapi liftnya kebuka lagi. Itu tuh kayak bener-bener kayak ada yang nahan pintunya buat tetap terbuka. Terus tiba-tiba pas di lift kan ada nomor-nomornya kan ya. Terus yang lantai nomor 5 tuh nyala. Tapi pada saat itu dia juga langsung ngacir keluar ke resepsionis. Dia nanya ke mbak resepsionisnya, "Mbak, kok itu liftnya nggak bisa ketutup?" Terus kayak kepencet sendiri. Tapi resepsionisnya bilang, ya itu cuman kesalahan teknis aja kok, kami coba perbaiki. Vino tuh kayak ngerasa, kayaknya nih ada yang disembunyiin, ya kan. Kesel dong Vino, terus dia duduk di kursi resto yang ada di luar. Ada mas-mas bellboy lewat tangga emergency ini kan keluar. Terus Vino ngikutin. Tiba-tiba Vino nanya kayak basa-basi gitu, "Mas, enak gak kerja ginian?" Terus gak ada jawaban dari masnya. Tanya lagi, "Sekolah perhotelan ya?" Gak ada jawaban lagi. Vino kan gak ngeliat mukanya karena dia kan ada di belakangnya bellboy itu. Sekalinya nengok ternyata matanya hijau. Vino kaget dong, dia langsung ngacir lari. Pas dia nengok lagi udah gak ada orangnya. Dia lari sampai ke depan kamar dan ternyata om, bokap nyokapnya, saudaranya juga udah duluan beres-beres. Padahal omnya itu sebenarnya udah ngebooking hotel sekitar semingguan. Pas Vino nanya, "Kok udah beres-beres sih? Bukannya kita stay semingguan di sini?" Terus omnya tuh nggak mau cerita, "Nanti aja kalau udah pulang ke rumah," katanya gitu kan. Dan ternyata omnya itu ngomong gini pas sudah pulang. Omnya itu ternyata ngelihat orang mirip Vino minta uang. Omnya itu kan tahu Vino itu turun. Tiba-tiba 25 detik kemudian nongol lagi minta uang gitu kan. Ya udah, omnya tuh ngasih sekitar 100 ribuan lah. Omnya tuh nggak punya firasat apa-apa, tapi pas dia ngelihat ke bawah ternyata kakinya melayang. Dan ada cerita lagi dari bokapnya si Vino. Jadi bokapnya Vino tuh denger pas beliau lagi mandi nih kan, terus ada istrinya, yaitu emaknya si Vino, bilang kayak gini, "Gantian dong mas." Padahal bapaknya Vino tahu banget kalau bininya itu lagi pulang ngambil baju di rumah. Dan adeknya, ternyata adeknya tuh ngelihat anak kecil di lemari, di atas lemari. Kebetulan nih adeknya emang agak sensitif ya orangnya, jadi kayak bisa ngelihat hal seperti itu. Jadi otomatis dia pas ngelihat makhluk itu langsung nangis. Pas bokapnya Vino nenangin adeknya nih kan, karena kebetulan nyokapnya kan lagi balik ke rumah dulu ngambil baju kan. Ternyata bokapnya Vino pun ngelihat apa yang adeknya lihat, yaitu ada makhluk ya kayak tuyul gitu nangkring di atas lemari. Dan pas udah pulang, dia tuh searching di Google, ini hotel ini ternyata emang angker kayak gitu. Coba kalian tetap ya selalu berdoa dimanapun kalian berada, karena kita nggak tahu makhluk apa yang ada di tempat itu. Terima kasih.